jagoan rawe belong, nggak takut bunyi pelor melayang. Kompeni hidungnya pada bolong, ditempeleng palenya jadi peang. Kalau pitung lagi uring-uringan, jangan ngomong sembarangan. Nggak pakai golok, nggak pakai tangan, ditiup lo nyelip di pendaringan. Tuan tane ya, kalau asal muasal di sebelum ini yang disepakati itu yang dibilang secara disepakati bahwa cingkrik itu ya berasal dari kreasi daripada Kimaing. Beliaulah foundernya atau pendiri dari pukul cingkrik itu sendiri. Kalau untuk ceritanya sendiri ya secara garis besar ya itulah yang beredar selama ini. Kimaing awalnya belajar di Kulon, sedangkan Kulonnya itu sendiri tepatnya di mana ya nggak dijelaskan gitu, tepatnya di mana enggak, cuma dibilang belajar di Kulon. Nah, setelah pulang ke Rawabelong, beliau mengembangkan cingkrik ini. Inspirasinya dari, kalau dari dalam cerita itu kan diceritakan bahwa inspirasi dari tetangganya kan gitu. Kemudian akhirlah mainan ini. coba lawan si Bitung, kalau mare palang tanggung. Bang Pitung kerjanya sering nulung, biarin diancam mau digantung. Kalau yang umum beredar ya penamaan cingkrik itu berdasarkan dari mengikuti nama dari cingkrik itu sendiri yang diambil dari cingkrik yang artinya gerakan yang lincah gitu ya. Tapi di sini juga kami mengartikan mainan ini dinamakan mainan cingkrik itu bukan suatu kesengajaan memang dinamai cingkrik, bukan, karena dulu ya main pukul itu ya nggak ada, umumnya nggak ada namanya gitu, pokoknya main pukul aja gitu. Justru kita memperkirakan, tapi ini cuma asumsi aja ya, cuma asumsi bahwa yang mempopulerkan nama cingkrik ini justru orang-orang yang belajar cingkrik itu sendiri gitu ya. Secara tidak sengaja akhirnya mainan ini menjadi atau terkenal sebagai mainan cingkrik gitu, karena mungkin di generasi angkatannya boleh dibilang Kongsinan yang paling di zaman itu yang paling banyak muridnya adalah Kongsinan. Mungkin dari murid-murid beliaulah istilah cingkrik ini menjadi populer. Kenapa? Karena malah di jalur beliau, di jalur Sinan dan jalur Goning, itu sebutan pertama atau nama jurus satu dari yang diajarkan itu nama jurusnya itu cingkrik gitu. Jadi dari itulah ketika orang tanya, lu belajar main pukul apaan? Belajar pukul Kongsinan. Belajar Kongsinan yang mana sih gitu. Itulah yang jurus satunya cingkrik. Nah, mungkin dari situlah main pukul ini identik dengan sebutan cingkrik gitu. Karena untuk di Rawabelong sendiri jurus cingkrik ini adanya di jurus 2 gitu, bukan di jurus 1. Jurus 1 itu justru jurusnya jurus beset. Ada yang nyebutnya jurus beset, ada yang nyebutnya jurus beset dor. Intinya jurus beset gitu. Jurus cingkriknya sendiri ada di jurus 2. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi cuma yang disepakati bahwa penamaan cingkrik itu dari
apa namanya, dari gerakannya yang lincah itu, makanya dinamain cingkrik, yang diambil dari cingkrak-cingkrik itu sendiri, kurang lebihnya seperti itu. Setiap guru memiliki karakteristik sendiri, yang mana nanti dari karakteristik guru ini sendiri akan menghasilkan jurus atau aplikasi yang mungkin beda antara satu dengan yang lainnya, gitu. Jadi uh, hanya saja pada waktu itu yang memang uh, yang berkembang gitu ya, yang kita kenal, kita kategorikan itu menjadi dua itu gitu. Secara garis besar nanti akan larinya istilahnya gitu ya, jalurnya itu akan lari ke dua itu gitu kan. Jalurnya untuk apa, jalur yang umumnya ditekuni oleh orang Roblong dan jalur yang ditekuni oleh orang-orang di luar Roblong. Gerak cipta sendiri masuknya jalur Roblong gitu. Kalau untuk berdiri secara ini ya, kita nggak ada punya data validnya ya. Cuma untuk cingkrik gerak cipta di perguruan ini kita menyepakati gitu, kita menyepakati bahwa tanggal yang dijadikan kelahiran itu adalah tanggal 7 Desember. Kenapa diambil tanggal 7 Desember? Karena pada tanggal 7 Desember itu ada momen di mana kita mengikuti acara pembukaan Kampung Silat Jampang di Mall Pejaten. Tanggal inilah yang kita jadikan momen sebagai tanggal lahir cingkrik gerak cipta. Jadi dipilih tanggal itu karena pada saat itulah kami beberapa rekan dari murid-murid Babe Amri ini mendapatkan izin untuk mengajarkan mainan ini secara boleh dibilang secara terbuka gitu. Secara terbuka artinya pada siapa saja dipersilahkan gitu. Kalau dulu bukannya nggak diajarin kepada umum, boleh aja gitu, tapi ada beberapa hal yang nggak boleh kita lakukan. Diantaranya kalau dulu itu kita punya larangan buat tampil di umum, di tempat umum, itu termasuk tampil di panggung kayak gitu, itu dulu nggak boleh. Itu ada pesan nggak boleh gitu, sampai kita dapat izin itu boleh. Nah, pada saat kita dapat izin itu, acara yang pertama kita ikuti itu adalah pembukaan Kampung Silat Jampang. Makanya momen itulah yang kita jadikan tanggal lahirnya. Kemudian untuk tahunnya kita pakai tahun 1980. Kita pakai tahun 1980. Kenapa kita pakai tahun 80 sebagai tanggal kelahiran perguruan kita, tahun kelahiran perguruan kita? Itu karena Babe Amri pertama kali mendapatkan izin untuk mengajar secara utuh ya. Artinya sebelum tahun 80 beliau mengajar, tapi kapasitasnya pada saat itu adalah sebagai asisten. Jadi cuma mendampingi guru beliau, jadi membantu mengajar sebagai pendamping guru beliau. Artinya setiap mengajar masih didampingi sama guru beliau. Nah, tapi pada tahun 80 itulah beliau mengajarkan cingkrik ini secara benar-benar beliau pegang sendiri. Artinya udah nggak didampingin sama guru lagi, bukan kapasitasnya sebagai asisten, tapi benar-benar sebagai seorang guru gitu. Nah, pada tahun 80 itulah pertama kali beliau mengajar, dan kebetulan pada tahun 80 itu beliau diizinkan mengajar itu di rumah ini gitu. Jadi diizinkan untuk mengajar di sini, dan itu dua orang abang saya yang diajarkan, itu Bang Jaya sama Bang Uji. Jadi itu yang pemilihan tanggal dan tahun kelahiran perguruan Cingkrik Cipta.
Kalau kita mengubahnya, wah, saya belajar dari guru saya Babe Amri gitu ya. Babe Amri itu boleh dibilang belajar dari Kong Acik ya, atau Munasik. Kemudian beliau ini dari Kong Ayat ya, Kong Ayat atau Haji Hayat ya, namanya Haji Hayat. Nah, ini juga ada perguruannya sendiri. Kebetulan ada perguruannya sendiri untuk jalur Haji Hayat. Nah, Kong Haji Hayat ini dari Kimaing dari Ki Ajit. Dari Ki Ajit. Nah, dari Ki Ajit ini Ki Ajit belajarnya dapat manajik ini dari Kimaing. Jadi kurang lebihnya demikian. Jadi urutannya Kimaing turun ke Ki Ajit, dari Ki Ajit turun ke Kong Haji Hayat, dari Kong Haji Hayat turun ke Kong Acik atau Kong Munasik, dari Kong Munasik turun ke Babe Amri, dari Babe Amri baru ke kita. Gitu kurang lebihnya gitu urutannya. Dari saya kecil, pada saat tahun 80 tuh saya masih kecil banget. Usia saya paling baru kira 3 tahunan. Usia 3 tahunan, dan itu kalau orang latihan ya namanya anak kecil demen ngeliatin gitu ya, itu sampai tahun sekitar tahun 92 tuh belum pernah ngikut secara serius latihan, paling ya cuma ikut-ikutan aja, namanya banyak kawan-kawan sebaya kita yang latihan ya. Sampai tahun 92 tuh saya cuma ya ikut-ikutan aja, nggak pernah belajar secara serius. Sampai tahun 92 itu saya kebetulan ke Jawa gitu ya, ke Jawa Timur, tepatnya daerah Kediri. Nah, di sana kan ketemulah sama orang-orang Betawi yang istilahnya dari berbagai daerah gitu ya, orang Betawi dari berbagai daerah yang ketika mereka menceritakan, oh di tempat gua mainannya baik sih dong, tempat gua mainannya, lu kan orang Roblong berarti lu cingkrik dong. Iya sih, orang Roblong belajar cingkrik, cuman karena saya nggak belajar ya saya mengunjukin ya nggak bisa gitu ya. Nah, akhirnya pada saat saya libur libur Ramadan ya, libur bulan Ramadan itu pulang ke Jakarta. Nah, itu abang saya minta untuk ngajarin dalam jangka 1 bulan itu, di sela-sela kesibukan kita belajarlah saya cingkrik ini gitu. Itu cuma dipaksain bagaimanapun ya, mentoknya cuma dapat 4 jurus pada waktu itu gitu. Udah dipaksa-paksain nih supaya dapat lebih, nggak ya, emang mentoknya cuma dapat 4 pada waktu itu ya, saya belajar cuma 4 gitu. Nah, 4 jurus inilah ketika saya balik lagi ke Jawa, nah mulai bisa bagian, lu orang Roblong mainan lu cingkrik, oh iya coba unjukin, nah mulai bisa berani dah tuh, oh ini kayak begini jurus saya kayak gitu. Nah, sampai akhirnya di sini ada, boleh dibilang Babe Amri ngajar cingkrik di daerah sini. Nah, ngajar ya entah angkatannya keberapa lah, pokoknya ngajar lagi. Nah, kita diminta bantuannya untuk membantu mengajar, itu kan, sama abang-abang saya diminta bantuannya untuk mengajar. Nah, sedangkan saya sendiri belum selesai gitu kan. Cuman menurut Babe, udah lu ngajar aja, lu bisa juga lu gitu. Akhirnya ya kita namanya disuruh bantuin ngajar ya, apa yang kita bisa ya kita bantulah gitu kan gitu. Tapi ketika memasuki jurus 5, nah tambah bingung lah kita karena kita belum dapet. Nah, disitulah kita terusin lagi jadinya gitu, jadi ketika kira-kira kapannya mau jurus 5, kita belajar dulu Babe.
Jadul Mbak Beatrice jurus 5-nya, nah beberapa kali gerakan, oke, ketika dirasa sudah oke dan kita merasa udah hafal gitu ya, dan cukup. Jadi kita ngelatihnya sambil ngajarin kawan-kawan yang lain gitu. Jadi ya belajar sambil ngajar lah pada istilahnya kayak gitu. Itulah yang akhirnya menjadikan saya selesai juga belajar cincin gitu. Saya termasuk orang yang belum pernah pakai mainan ini untuk berkelahi. Karena prinsip saya kalau bisa diselesaikan dengan kita ngobrol, kita berahim, ya kenapa kita harus berkelahi gitu ya. Jadi memang belum pernah saya berkelahi. Tapi kalau untuk misahin orang berkelahi itu udah berapa kali. Misahin orang berkelahi artinya ketika orang sedang fake debak-debak itu masuk di tengah-tengahnya gitu. Ya mungkin saya tipikalnya beda sama orang. Kalau orang berkelahi kebanyakan dipegangin gitu, satu pegangin satu pegangin satu. Saya enggak, ketika ada orang berkelahi debak-debak itu saya masuk di tengahnya kayak wasit. Itu pernah, dan itu ya saya sendiri juga ya nggak tahu, pokoknya masuk set, kedua-duanya udah off gitulah istilahnya, masuk saya yang nggak kena, yang dua-duanya ini juga nggak bahaya, udah kayak gitu misalnya. Saya juga nggak tahu masuknya, kalau ditanya kayak jurus apa masuknya gimana ya nggak tahu, pokoknya masuk aja, udah masuk gitu aja. Jangan coba-coba lawan si Bitung. Kita udah susun lah istilahnya kurikulumnya itu. Hanya saja untuk ketika di lapangan ya kembali ke lihat keadaan yang latihan itu gitu. Padahal di kurikulumnya ya kita tetap jurus sekian, jangka waktunya berapa lama, terus nanti sebelum naik ke jurus berikutnya tesnya apa aja gitu kan, yang dinilai apa aja, itu ada, kita udah susun ya kayak yang demikian gitu. Hanya saja murni penilaian satu orang guru. Jadi ketika gurunya menganggap gurunya yang melatih pada saat itu, wah udah berapa kali, sekian kali, coba jalanin, gitu jangka bagus, kita tambahin gitu, kurang lebih gitu.